Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita. Melalui hal yang dilakukan sehari-hari, virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Data Kementerian Kesehatan per hari ini pada tanggal 28 September 2020 datanya sebagai berikut. Dan untuk di daerah Jawa Timur, penyebaran COVID-19 yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota datanya sebagai berikut. Kabupaten dan kota yang terbanyak terpapar COVID-19 terdapat di kota Surabaya dengan data sebagai berikut. Sedangkan untuk di daerah Bondowoso, pasien yang terpapar COVID-19 datanya sebagai berikut. Dan untuk Kecamatan Tegalampel yang terpapar COVID-19, pasien yang terpapar mencapai sebagai berikut. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti radang paru-paru. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam dengan suhu di atas 30 derajat, sesak nafas. Setelah gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien COVID-19 pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 23 September 2020 adalah 252.923 orang, dengan jumlah kematian 9.837 orang. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona penyebab COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain. Jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Masker bedah, tingkat efektivitasnya 50% sampai 70%. Scuba, tingkat efektivitasnya 0% sampai 5%.
tingkat efektivitasnya 50% sampai 70%. Tingkat efektivitasnya 95% sampai 100%. Saya Dr. Fardian, spesialis anestesi. Bantu kami perangi COVID. Gunakan maskermu. Saya Dr. Adib, spesialis ortopedi. Bantu kami perangi COVID ini. Gunakan maskermu. Virus COVID tidak bisa berjalan-jalan sendiri. Dia membutuhkan manusia sebagai tempat dia hidup. Maka kita harus berusaha mencegah penularannya. Pakai maskermu. Saya Dr. Safrizal dari Banda Aceh. Anda menganggap kami medis adalah hero dalam menghadapi COVID-19. Tapi ketahuilah, Anda semua bisa menjadi superhero bila mengikuti aturan pemerintah, tinggal di rumah, dan gunakan maskermu. Kami, perawat Rumah Sakit Sariasih Karawaci, bantu kami perangi COVID dengan gunakan maskermu. Saya Dr. Irma SPOT. Ayo bersama-sama kita melawan COVID-19. Gunakan masker. Kami dari Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang, mari bersama-sama melawan COVID-19. Gunakan maskermu. Saya Dr. Ardian SPOG. Ayo kita cegah penyebaran COVID-19 dengan selalu menggunakan masker. Saya Doni Handri Cahyono. Mari kita bersama-sama melawan COVID-19. Pergunakanlah maskermu dan jangan pernah engkau timbun. Semangat! Kita bersama-sama melakukan upaya untuk pencegahan penularan COVID-19. Caranya bagaimana? Selain selalu berupaya untuk stay at home, kita juga harus selalu mengenakan masker ketika kita akan beraktivitas dimanapun dan kapanpun. Bersama kita bisa.